Assalamualaikum, salam rahayu, selamat sore. Masih gonjang-ganjing soal pernyataan tokoh di PBNU. Sebenarnya apakah layak seorang tokoh yang dituakan kesannya itu membela Pak Alwi? Tetapi saya meyakini itu secara personal. Walau beliau itu punya jabatan tinggi, tetapi sepertinya itu tidak resmi dari PBNU. Nah itu masalahnya gitu loh. Karena dia punya jabatan tinggi, lalu bisa dibilang apa ya, kurang jeli dalam memilih kata. Nuduh orang-orang yang berjuang dalam tesis nasab itu Wahabi, bahkan Syiah. Lalu pertanyaannya, apakah layak tokoh yang dituakan atau tokoh yang bisa dibilang punya jabatan tinggi berkata semacam itu? Apakah tepat? Kalau menurut pribadi saya, itu tidak tepat. Tidak tepat. Harus mempelajari sejarah dulu, ke belakang dulu. Ini saya menemukan, saya mengumpulkan lah ini beberapa tulisan soal sejarah masa lalu. Ini bisa dibilang pertemuan antara Nahdlatul Ulama dan Robitoh Alawiyah di masa yang lalu. Intinya ini apa ya, persambungan tali persahabatan atau silaturahmi semacam itulah. Ini ada di majalah Suara Nahdlatul Ulama edisi nomor 2 tahun 1347 Hijriah, tahun kedua. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor PBNU. Dulu namanya itu HBNO. Ini bahasa Belanda kali ya, Hut Bestur No. Kalau dulu NU, NO, Nahdlatul Ulama maksudnya kan itu. Di Bubutan, Surabaya. Jadi ini ceritanya, orang-orang dari pengurus Robitoh Alawiyah sedang bersilaturahmi. Mungkin secara era sekarang lumrah lah. Dalam arti lumrah apa? Misalkan ada ormas yang lebih tua, yang lebih sepuh, maka ormas yang lebih muda pasti akan berkunjung silaturahmi. Ya, semacam itulah. Dan di sini juga ada sedikit kesepakatan, tapi tidak terlalu banyak ya. Hadir belasan Habib yang menjadi pengurus Robitoh pada pertemuan tersebut, diantaranya Sayyid Ali bin Thohir Al-Haddad dari Bogor, Syekh Abdurrahman bin Umar Jawas dari Betawi, Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Muhdor dari Bondowoso, serta belasan Habib lainnya dari Surabaya. Sementara itu dari NU hadir 18 kiai. Yang menyambut kedatangan mereka itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mas Ali bin Abdul Aziz, Kiai Abdul Siddiq dari Surabaya, dan lain sebagainya, karena berjumlah 18 kiai. Kiai Wahab selaku tuan rumah menyambut gembira atas kedatangan para pengurus Robitoh Alawiyah tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh perwakilan Robitoh Alawiyah. Sayyid Alwi bin Thohir mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh NU seraya memaparkan maksud dan tujuan dari Robitoh tersebut didirikan. Oh, berarti ini kemungkinan setelah Robitoh berdiri. Kalau dalam bahasa Jawa seperti unggah-ungguh lah, semacam itu, karena NU lebih tua. Sesuai sambutan pembukaan resmi tersebut, dilanjutkan dengan musyawarah kedua belah pihak, membincang berbagai kesepakatan antara NU dan Robitoh. Sayangnya dalam pemberitaan SNO, surat kabar NU itu, tidak dikupas secara detail apa pembicaraan dua organisasi Islam itu. Hanya ada headline saja yang dimuat, bertuliskan pegon. Bahasa Jawanya gini: kedadusan ijab kabul bab persambunganipun RA Robitoh Alawiyah kalian NU Nahdlatul Ulama ing dalem hal tulung tinulung, ing dalem ngupados kaleresan waham bucali kalepatan kang sarana membela mazhab. Tulisan pegon ini berbahasa Jawa. Bahasa Indonesianya begini: terjadi kesepakatan ijab kabul tentang persambungan antara Robitoh Alawiyah dengan Nahdlatul Ulama di dalam tolong-menolong untuk mengusahakan kebenaran dan menghilangkan kekeliruan dengan sarana membela mazhab. Kalau kita melihat bahasanya ada mazhab, pasti kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya kan? Di situ ada juga membuang kekeliruan. Iya kan? Jadi misalkan diartikan mazhabnya itu misalkan di luar konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, kayaknya kan nggak mungkin. Kita lihat videonya Romel Abbas yang pendek ini. Nah, aku kira untuk pencatatan nasab Robitoh Alawiyah itu
konteks Robito Alawiyah dalam makna sempit itu kan ya tetap di Maktab Daimi. Nah, aku ngelihat banget bagaimana integritas Maktab Daimi dalam urusan mencatat mazhab. Aku pengen buka ADART-nya Robito Alawiyah untuk paling tidak menjawab kenapa kok Robito Alawiyah dianggap diam untuk isu ini. Terus seakan-akan menjadi pihak yang harus ditunjuk batang hidungnya ketika ada orang seperti Bahar Smith, terus Mahdi bin Yahya, terus macam-macam lah ya, beberapa oknum atau dari kelompok Alawi melakukan hal yang tidak selayaknya masyarakat umum ekspektasikan sebagai durian Nabi gitu. Nah, setahuku di Maktab Daimi gitu, aku ngelihat satu integritas kayak gini, Mas. Kendati pun ada orang yang Syiah misal, terus Wahabi atau mungkin Sunni, jika memang itu secara nasabnya itu memang di dalam buku besar Maktab Daimi itu ada, Maktab Daimi akan menerimanya, tidak peduli tentang sudut pandang mazhabnya, sudut pandang pemikirannya, teologinya sekalipun itu, mereka akan mengakui itu. Nah, ya kan? Berarti walaupun misalkan mereka tuh Wahabi atau Syiah juga misalkan tercatat di Robito, ya diakui. Kalau kita compare dengan persambungan tali antara Robito Alawiyah dengan Nahdlatul Ulama itu udah jelas. Masa NU, persambungan tali ini melewati batas mazhab yang dipegang oleh para Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak kan? Jadi kalau menurut katanya Rumail seperti itu, kalau kita telaah beberapa doktrin yang dipakai Ba'alwi soal tafsir atau rincian kafaah aja contohnya, kafaah bagus, tapi di rincian yang ada dan beredar bahkan diyakini oleh salah satu tokoh mereka, tokoh utama mereka, kan udah jelas soal perkawinan sajalah, soal pernikahan antara orang kaumnya mereka dengan orang non kaumnya mereka, bahkan dihukumi zina. Itu baru satu doktrin. Bahkan itu ada di dalam doktrin yang diajarkan pendiri Robitoh soal bagaimana menjadi Alawiyin sejati. Itu banyak beberapa hal yang itu bertentangan, bisa dibilang nggak pas lah untuk diterapkan di Indonesia. Apalagi di dalam percaturan tesis nasab ini yang membela nasab itu ada sisi Syiah Rafidhah, Imamiyah, bahkan yang mirip-mirip dengan pemahaman Yahudi juga ada. Ya itu tadi contohnya. Mungkin di dalam hubungan itu saat itu orang-orang NU belum baca soal doktrin atau ulasan yang dibuat oleh pendiri Robitoh Alawiyah soal bagaimana menjadi Alawiyin sejati. Mungkin belum baca saat itu, apalagi saat itu media kan minim gitu loh. Jadi misalkan tokoh NU saat ini cenderung membela, saya yakin tokoh NU lain juga beda lagi pendapatnya. Itu lebih ke personal. Jangan digeneralisir itu PBNU resmi, itu tidak, sepertinya tidak. Jadi jangan kepedean gitu loh. Ya itu tadi, itu kan oknum personal. Apakah itu resmi? Ada nggak resmi pernyataan semacam itu? Itu sepertinya personal kan, jelaskan. Ini bisa dibilang kurang tepat. Teliti dulu gitu loh. Yang diprotes Kiai Imad itu apa? Soal kafaah, rincian kafaah yang dipakai oleh mereka dikritik juga kan, soal sejarah, soal DNA, nasab, lebih ke nasab. Lalu yang bela-bela mereka ini, apakah orangnya ini sesuai jalur mazhab Ahlussunnah wal Jamaah? Kalau kita melihat perkataan Rumail semacam itu dari Rumail loh, nggak tahu dari Robitoh Alawiyah apakah sama dengan pernyataan Rumail itu. Lalu dia tuh Wahabi atau Syiah tercatat, maka itu dianggap sah. Lalu saat ada tokoh NU bela, yang dibela itu siapa? Apakah tidak nabrak dengan hasil kesepakatan zaman dulu silaturahminya Robitoh ke NU dengan isi semacam itu? Mazhab saat itu tuh apa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah. Masa NU membela di dalam kebenaran, menghilangkan kekeliruan di luar konteks mazhab Ahlussunnah wal Jamaah? Kan tidak mungkin. Nah itu makanya pendapat saya itu tidak tepat. Ini urusan Kiai Imaduddin dengan Robitoh.
Harusnya tokoh PBNU itu nggak ada urusannya itu loh, nggak ada hubungannya. Yang berbicara harusnya Robitoh, bukan PBNU, apalagi tokoh yang dituakan di PBNU. Iya kan, harusnya kan. Yaitu tadi, teliti dulu apa yang dipermasalahkan Kiai Imaduddin, lalu pembelaan orang-orang oknum di PBNU, apakah nggak nabrak hubungan atau pertalian yang mereka sepakati masa lalu itu? Mencari kebenaran, usaha kebenaran, membuang kekeliruan berdasarkan mazhab pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak Syiah, tidak Wahabi. Iya kan? Lalu itu tadi, doktrin-doktrin yang selama ini dipegang mereka itu apa? Bisa saja orang masa lalu dengan sekarang itu beda, bisa juga sama. Bisa juga saat itu NU itu tidak tahu soal doktrin-doktrin yang ada di Robitoh. Nah itu yang dicari harusnya. Itu tadi, jadi menurut saya itu tidak tepat jika orang PBNU ikut-ikutan membela oknum nih ya. Ini lebih ke personal. Kalau di PBNU resmi itu kayaknya tetap di tengah-tengah, cuman yang kelihatan seperti itu. Apalagi soal menuduh orang-orang yang selama ini memperjuangkan tes nasab Wahabi, itu lebih salah kaprah lagi. Mungkin maksudnya di tengah-tengah, mau ngeplak sana, mau ngeplak sini, tapi salah milih kata. Bisa juga. Wassalam.